apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau ceritain film bertema survival berjudul Oxygen. Dengan storyline yang hanya berpusat di satu lokasi dan menampilkan satu karakter saja, yaitu diperankan oleh Melanie Laurent sebagai Elizabeth Hansen atau Liz. Dia terperangkap dalam kapsul kriogenik dengan oksigen yang makin menipis dan berada di luar angkasa. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali saat ada seorang wanita tiba-tiba terbangun sudah berada di dalam sebuah kapsul. Dia mencoba melepaskan semua alat-alat yang menempel pada badannya. Dia mencoba meminta bantuan untuk keluar dari kapsul itu. Tidak lama kemudian terdengar suara program sistem dari kapsul itu yang bernama Medical Interface Liaison Operator atau MILO. MILO merupakan program sistem untuk menjawab semua kebutuhan medis. Dia memberitahu sistem gagal dan kadar oksigen tinggal 35%. Wanita ini terus meminta untuk keluar, tapi sistem menjawab tidak bisa memenuhi permintaannya. Dan ada sebuah kesalahan sistem yang membuat level panas naik dan mengurangi cadangan oksigen. Lalu wanita itu sadar kalau dia berada di dalam kapsul kriogenik. Kapsul itu mengalami kerusakan sistem dan membuat dia terbangun. Dia masih bingung karena tidak ingat siapa dirinya dan kenapa bisa berada di sini. Lalu Milo memberitahu identitasnya, yaitu Bioform Omicron 267. Kemudian diperlihatkan gambar Omicron tersebut. Sistem memberitahu kadar oksigen sisa 33% dan meminta mengurangi konsumsi udara. Dia meminta sistem untuk dibukakan kapsul itu. Ternyata harus menggunakan kata sandi administrator. Lalu dia meminta Milo untuk menghubungi polisi. Setelah tersambung, dia meminta bantuan kepada polisi kalau dia berada di dalam kapsul kriogenik dan akan kehabisan oksigen di sebuah lab medis. Lalu polisi meminta wanita itu mengingat sebuah tempat terakhirnya dan detail tentang kapsul tersebut. Wanita itu tidak ingat apapun, cuma sepintas ingatan dia di rumah sakit dan ruang gawat darurat. Lalu dia melihat nama kapsul tersebut dibuat oleh Chrysolite. Tapi polisi masih belum bisa melacaknya nih, dan memintanya menunggu. Panggilan pun terputus. Lalu dia meminta Milo untuk mencari DNA-nya di sistem. Ternyata dia bernama Dr. Elizabeth Hansen atau Liz. Tiba-tiba ada suara panggilan masuk dari sebuah kapten sains dan teknologi bernama Moreo. Dia menanyakan sisa waktu dengan oksigen yang dia miliki. Oke, Liz memberitahu sisa waktunya 43 menit sampai oksigennya habis. Lalu Moreo mengatakan kalau unit lab tersebut telah dihancurkan 3 tahun yang lalu. Liz yang bingung lalu meminta catatan medisnya ke Milo. Dan ternyata Liz normal, tidak terdeteksi penyakit apapun. Pressione sanguigna 210/103, 42 battiti al minuto. Resti con me, ok? Lalu Liz meminta kode administrator ke kapten untuk membuka unit kapsul itu. Tiba-tiba panggilan terputus. Oke, next. Pemberitahuan muncul kalau kadar oksigen tersisa 29% dan peluang untuk selamat 0%. Tiba-tiba muncul robot penyuntik dan Milo memberitahu kalau dia harus mengikuti protokol perawatan wajib. Tapi Liz tidak mau disuntik dan berhasil menghindar dari suntikan tersebut. Saat oksigen tersisa 23%, Liz teringat seorang pria yang sedang menciptakan sesuatu. Lalu Liz meminta Milo menampilkan informasi lengkap tentang dirinya. Akhirnya Liz tahu nih kalau kapsul kriogenik merupakan sebuah revolusi medis, dan dia juga terlibat di dalamnya. Liz melihat foto dirinya bersama dengan seorang pria yang ternyata itu suaminya, yang bernama Dr. Leo Ferguson.
Terus Liz meminta Milo menghubungi Leo. Saat tersambung, terdengar suara wanita dan meminta untuk tidak menghubunginya lagi. Panggilan pun terputus. Dia mencoba melepaskan ikatan di kakinya nih, dan berharap bisa keluar dengan merobek lapisan kapsul tersebut. Liz yang mengambil suntikan dari robot itu berusaha merusak lapisan kapsul, tapi dia malah tersengat listrik. Lalu ada panggilan masuk dari Moreo. Dia memberitahu kalau dia sudah mengirim anak buahnya ke Cryon Slide. Liz lalu menusukkan jarum suntik ke tubuhnya. Dia kembali mengingat suaminya. Liz bertanya tentang suaminya, tapi Moreo mengatakan bahwa Liz belum menikah. Mendengar hal itu, dia kembali memeriksa informasi tentang suaminya. Namun anehnya nih, dia tak menemukan hasil apapun. Lalu foto yang sebelumnya yang dia lihat bersama suaminya, sekarang hanya foto dirinya sendiri. Ascolti, neanche Leo è reale. Lo so che ne è convinta. Lalu Moreo menceritakan tentang Liz yang sebenarnya. Liz lahir di Stockholm, ibunya bernama Isabella. Tapi yang Liz ingat ibunya bernama Alice. Liz mendengar Moreo berbicara dengan seseorang, tapi Moreo bilang kalau Liz mengalami halusinasi. Liz mulai tidak percaya kepada Moreo nih, dan menutup teleponnya. Muncul ingatan Liz yang memperlihatkan Leo yang sudah tua, botak, dan banyak bercak hitam. Lalu Liz ingat dia dan Leo berada di ruang gawat darurat di rumah sakit. Lalu Liz meminta Milo memutar kembali percakapan teleponnya dengan Moreo. Kemudian terdengar suara yang menyuruhnya berkata kepada Liz kalau dia sedang berhalusinasi dan stres. Ada panggilan masuk. Ternyata suara wanita yang diteleponnya tadi. Dia tahu keberadaan Liz yang berada di dalam unit kriogenik. Dia juga bilang akan membantunya, lalu memberitahu kalau Leo sudah meninggal. Liz tidak percaya nih dan menutup telepon itu. Ada telepon masuk lagi dan masih wanita yang tadi. Dia tahu siapa Liz dan menyuruh Liz percaya kepadanya. Dan dia tahu kode akses untuk keluar dari kapsul tersebut. Tapi wanita itu memperingatkan Liz untuk tidak boleh digunakan. Karena saat dibuka unit tersebut, Liz akan mati. Liz memaksa wanita itu untuk menunjukkan membuka unit tersebut. Saat mengikuti arahan ke sistem, tiba-tiba tubuh Liz melayang. L'assenza di gravità può danneggiare la bioforma. Lalu wanita tadi memberitahu Liz berada di 65.000 km dari bumi. Sadar deh Liz, kalau dia berada di luar angkasa. Wanita tadi memberitahu kalau Liz sedang menjalankan misi. Lalu dia ditempatkan dalam tidur panjangnya atau hibernasi ya. Tapi ada yang salah sehingga dia terbangun. Dia akan membuat Liz kembali tertidur. Itu kesempatan untuk dia selamat. Wanita itu menjelaskan misi Liz untuk menghuni planet yang berjarak 14 tahun cahaya dari bumi. Lalu Liz mengingat dia bekerja di Kementerian Pertahanan dan wanita itu menjelaskan kalau di bumi sedang ada virus berbahaya. Jadi umat manusia akan punah dalam 2 generasi, dan itu tidak boleh diketahui oleh publik. Wanita itu juga bilang kalau Moreo tidak dapat dipercaya. Moreo berusaha mencegah ingatan Liz pulih sampai oksigen habis. Rimanessi senza ossigeno. Che cosa gli è successo? Leo si è ammalato come milioni di altri uccisi da... Liz? Lalu wanita itu bilang tidak ada waktu lagi. Liz akan berada di luar jangkauan dan mereka tak bisa berkomunikasi. Jika Liz tidak mau mati, dia harus mencari tahu apa yang membuatnya terbangun dari hibernasinya. Ternyata telah terjadi kerusakan prosesor yang membuat suhu panas dan mengurangi oksigen di kapsul milik Liz, dan membuatnya terbangun. Oke, next. Wanita itu menyuruhnya untuk kembali tidur sebelum oksigen mencapai 2%. Liz harus temukan yang memicu ingatannya kembali dan dia harus mencari Leo. Cerca Leo! Cerca Leo! Cerca Leo, che significa cerca Leo, che significa? Che vuol dire che...
Saat oksigen sisa 11%, dia meminta Milo menampilkan proses yang bisa ditunda tanpa mengurangi resiko. Tapi tidak ada proses tanpa mengurangi harapan hidup. Pilihan lainnya, dia harus menemukan pemicu ingatannya. Lalu dia melukai tangannya supaya ingatannya kembali. Liz mencoba menghubungi ibunya nih. Saat terhubung, dia hanya ingin mendengar suara ibunya. Liz sedih, tidak tahu harus bagaimana. Peringatan oksigen sisa 6%, dan Liz akan bertahan hidup sekitar 3 menit saja, sampai oksigen habis. Tapi jika dia keluar, dia hanya bertahan 11 detik. Saat dia mencoba membuka kapsul, dia ingat Leo juga ikut ke dalam kapsul. 5, 4, 2. Liz bertanya pada Milo jumlah orang yang dikirim ke planet baru dengan kapsul kriogenik tersebut. Milo menjawab 10.000 unit. Kemudian Liz meminta untuk melihat unit lainnya. Capacità umana di visualizzare. Ternyata unit yang beroperasi hanya tersisa 9.567, sedangkan 433 unit telah rusak saat tabrakan dengan asteroid. Kemudian Liz mengingat sebuah nomor. Setelah dicek ditunjukkan bioform tersebut, dan ternyata itu adalah Leo, dia masih hidup. Liz kembali mencoba cek sebuah video ketika dia sedang menjelaskan penelitiannya tentang transfer memori. Numerosi sono i delitti di personalità offensiva nei rat. Il nuovo approccio ha potuto forniamo i dati in esperienze e rendiamo la riproduzione. Terlihat di video Liz sudah tua. Bingung nih Liz. Lalu dia bertanya ke Milo berapa umurnya. Ternyata usia Liz 12 tahun 42 hari 17 jam dan 56 menit. Mendengar hal itu, dia makin gak ngerti nih, apa yang terjadi. Lalu dia minta kepada Milo untuk menganalisa penelpon wanita yang tadi. Dan hasilnya, ternyata wanita itu Dr. Elizabeth Hansen, yang tidak lain dirinya sendiri. Jadi, Liz hanya sebuah cloning dari Dr. Elizabeth. Maka dari itu, dia disebut sebagai Omicron 267, yang dimana Omicron adalah tiruan genetik manusia yang tidak terkontaminasi, dan dia dirancang untuk menyebarkan ras manusia di planet baru, demi membangun peradaban manusia dari kepunahan. Mengetahui hal itu, Liz sangat kesal dan frustasi, sehingga oksigen tersisa 3%. Peluangnya untuk hidup di bawah batas. Kemudian protokol kemanusiaan atau suntikan mati diluncurkan. Lalu Liz mencoba menghentikan protokol itu, tapi tidak bisa. Dia mencoba melepaskan selang suntik agar dia tidak mati. 1. Sex somministrato. Appato. Gradirebbe un sedativo. Liz mencoba untuk kembali hibernasi nih. Dia mencoba kembali memasang alat yang sudah dia lepaskan. Anello ombelicale medico collegato. Dan cadangan oksigen hanya tersisa 1% saja. Setelah itu Liz bertanya kepada Milo, apakah mungkin oksigen yang berada di unit yang rusak dipindah ke unitnya? Lalu Milo menyarankan Liz untuk kembali ke hibernasinya. Liz yang mendengar itu, dia mempunyai harapan untuk hidup, kemudian dia kembali ke tidur panjangnya. Sebelumnya, Milo menjelaskan tentang planet baru yang akan dihuninya, di mana planet itu memiliki massa 4 kali dari bumi. La sua massa è 4 volte quella della Terra. L'assenza di rotazione è troppo caldo e sul lato buio perché è troppo freddo. La zona abitabile. Kemudian Liz meminta Milo untuk mengganti nama Omicron 267 menjadi Liz. Liz pun mulai untuk tidur panjangnya. Buonanotte, Liz. Di akhir film diperlihatkan Liz bertemu dengan Leo dan berhasil selamat.
Kini mereka berdua hidup bahagia di planet baru untuk membangun kembali ras manusia. Film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita dari film berjudul Oksigen. Meskipun film ini cuma hanya di satu lokasi dan satu karakter, tapi cukup menegangkan ya. Gimana pendapat kalian tentang film ini? Langsung komen di bawah ya. Sampai ketemu di alur cerita copy paste selanjutnya. Dadah!